Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi calon guru hebat masa depan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review kami berdasarkan video yang berkaitan tentang asesmen pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Tetapi sebelum dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, diantaranya saya Muhammad Talwi Yahya dan saudari Dewi Sahruni, ada Anita Sari, dan terakhir Ainun Nurzizati. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pemaparan materi. Next slide, please. Oke, materi pertama berkaitan tentang mengapa asesmen disebut sebagai bukti pembelajaran. Jadi, asesmen disebut sebagai bukti pembelajaran adalah karena asesmen berguna sebagai proses pengumpulan dan pengolahan untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Next, please. Kemudian, apa sih perbedaan antara asesmen dulu dengan asesmen yang ada sekarang? Baik, jadi asesmen dulu itu lebih berfokus pada ujian tertulis yang menilai pengetahuan akademik peserta didik secara objektif dan cenderung kaku dengan hasil yang lebih bersifat kuantitatif. Sementara asesmen sekarang lebih berorientasi pada proses pembelajaran yang holistik. Holistik di sini berarti bahwa mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotoris peserta didik atau fleksibel. Asesmen saat ini juga lebih mengutamakan pengamatan, umpan balik, dan keterlibatan peserta didik melalui berbagai metode seperti diskusi, proyek, dan penilaian berbasis kinerja. Itu beberapa penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip asesmen. Nah, asesmen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Asesmen dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan fungsi umpan balik. Asesmen juga dirancang secara adil, valid, dan reliable. Asesmen berfungsi sebagai laporan kemajuan belajar peserta didik. Hasil asesmen kemudian digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis asesmen. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Kemudian yang kedua, asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik. Kemudian yang terakhir adalah asesmen sumatif, yang dimana asesmen ini dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya mengenai tujuan asesmen dan akan dijelaskan oleh saudari Anita. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya atas nama Anita Sari. Kesempatan kali ini asesmen. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya tujuan pertama adalah tujuan kedua, yakni tujuan asesmen. Saya akan menjelaskan bagi guru. Yang pertama adalah sebagai umpan balik pelajaran selanjutnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan informasi terkait kemajuan hasil belajar peserta didik sehingga dapat mengetahui tindak lanjut yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah sebagai bahan refleksi pengelolaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui terkait apa yang harus guru ajarkan dan apa yang tidak perlu guru ajarkan.
Nah, dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan adalah Ya, Saudari Anita. untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik, serta merancang strategi pelajaran. Kemudian yang kedua, yakni mengenai tujuan dilakukannya asesmen bagi peserta didik. Nah, tujuan diadakannya asesmen bagi peserta didik adalah untuk mengetahui yang pertama tentang karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah mengetahui kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah mengetahui tahap perkembangan dan capaian belajar peserta didik yang kemudian nantinya dapat diciptakan sehingga perkembangan belajar peserta didik itu dapat teramati dari waktu ke waktu. Nah, kemudian untuk mengetahui metode dan perangkat ajar yang berorientasi pada peserta didik, serta yang terakhir adalah untuk mengetahui dukungan apa saja yang diperlukan peserta didik agar pembelajaran lebih optimal. Nah, dari seluruh tujuan dilakukannya asesmen bagi peserta didik, dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja peserta didik, serta untuk mendapatkan umpan balik tentang kemajuan peserta didik itu sendiri. Saya pikir demikian materi tentang tujuan asesmen. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak. Untuk materi terakhir mengenai teknik dan instrumen akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Ainun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teknik dan instrumen asesmen. Yang pertama adalah teknik asesmen, ada 6 kategori. Yang pertama adalah observasi. Nah, observasi ini dapat berupa daftar checklist atau skala penilaian. Biasanya digunakan untuk menilai perilaku atau tindakan nyata dalam situasi tertentu di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah kinerja. Kinerja ini bisa berupa praktik ataupun proyek yang dilakukan untuk mengevaluasi keterampilan atau kemampuan praktis dari peserta didik. Selanjutnya, proyek dan tes tertulis merupakan tes yang biasanya berbentuk soal-soal dalam tulisan berupa pilihan ganda, isian singkat maupun uraian. Sedangkan lisan adalah tes yang berupa ujaran yang misalnya disampaikan face to face antara guru dan peserta didik. Dan yang terakhir adalah penugasan dan portofolio. Selanjutnya adapun instrumen dari asesmen yang pertama adalah rubrik. Rubrik penilaian ini bisa saja berisi mengenai kriteria penilaian yang ingin dinilai dari peserta didik. Yang kedua adalah checklist, yang ketiga adalah catatan anekdot yang biasanya ditulis oleh guru dalam kelas yang biasanya berlangsung dalam asesmen formatif, dan yang terakhir adalah grafik perkembangan. Next slide please. Nah, adapun hubungan antara pemberian asesmen dan peningkatan hasil belajar, yaitu memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada peserta didik tentang kemajuan mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pemahaman, serta mendorong peserta didik agar terlibat aktif dalam mengambil tanggung jawab. Saya rasa sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini, bahwasanya pada video tersebut kami menangkap 4 poin penting, yaitu mengenai definisi dari asesmen, hubungan asesmen sekarang dengan dulu, kemudian tujuan asesmen bagi guru dan peserta didik, yang selanjutnya adalah prinsip asesmen, dan yang terakhir adalah teknik dan metode dalam asesmen. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok 2, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.